Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 3 mata kuliah IMC dengan dosen pengampu Ibu Ayu Amalia akan mempresentasikan tugas kelompok terkait SWOT analysis brandnya. Jadi kami sudah mendapatkan brand yaitu Kopi Kenangan. Jadi nanti kami juga akan mempresentasikan terkait threat atau ancaman dari salah satu kompetitor kami juga, yaitu kompetitor dari Kopi Kenangan yaitu Janji Jiwa seperti itu. Nah, di sini saya bertujuh bersama dengan 6 orang teman saya lainnya, yaitu ada Elita saya sendiri, kemudian ada Najwa Wafi, terus ada Aura Nadia, ada Fahri Firmansyah, ada Ningrum Kusuma, ada Nuria Intan, dan ada Muhammad Rinaldi. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung share screen yang kemudian akan dilanjutkan presentasi oleh teman kelompok saya. Oke. Ya, jadi di sini ada profil perusahaan. Kopi Kenangan berdiri di bawah perusahaan PT Bumi Berkah Boga yang didirikan sejak tahun 2017 pada tanggal 22 September, didirikan oleh Edward Tirtanata dan James Prananto. Perusahaan ini perusahaannya termasuk startup yang bergerak di bidang food and beverage. Dan selain Kopi Kenangan, di bawah perusahaan ini terdapat brand lain seperti Chicago dan Cerita Roti. Sedangkan Kopi Kenangan sendiri memiliki menu andalan seperti Kopi Kenangan Mantan yang berharga 18.000 via GoFood. Dan target pasar dari brand ini awalnya semua umur, milenial. Awalnya tuh milenial, tapi ternyata setelah di riset pasar, masih ada yang sekitar umur 50 tahun juga masih mengkonsumsi Kopi Kenangan ini. Kopi Kenangan juga memiliki website, bisa dicek di www.kopikenangan.com dan memiliki Instagram kopikenangan.id. Untuk value Kopi Kenangan sendiri, kopi yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Mesin espresso ini berasal dari Italia. Kopi Kenangan memiliki 8 varian menu kopi dan 24 non-kopi. Kopi Kenangan menyediakan merchandise seperti kaos, candle, tumbler, dan tote bag. Kopi Kenangan ini memiliki konsep Grab and Go dan menawarkan kopi buatan mesin dengan mengeluarkan brand seduh by Kopi Kenangan. Tentunya Kopi Kenangan ini sudah memiliki sertifikat MUI, lalu memiliki aplikasi yang bisa diakses melalui iOS dan Android. Kurang lebih, Kopi Kenangan ini memiliki 456 outlet di 19 kota. Modal awal Kopi Kenangan 150-200 juta. Dalam satu hari, Kopi Kenangan bisa menjual kurang lebih 2 juta cup. Omset per bulan yang didapatkan sebesar 30 miliar. Hambatan bisnis adalah human resource, dan cara mengatasi hambatannya, Kopi Kenangan melakukan training yang dilaksanakan di Anomali Coffee. Oke, lalu selanjutnya itu kita bisa lihat ya dari SWOT analisisnya. Nah, setelah kita mempelajari lebih dalam nih mengenai profilnya, tadi juga udah value-nya, terus kita lihat apa sih kekuatannya dia miliki, terus tuh kelemahannya apa, terus tuh opportunity-nya itu apa, dan juga threats-nya itu apa. Yang pertama kita lihat dari strengths atau kekuatan. Nah, dari kekuatan sendiri, yang pertama itu tadi dijelaskan bahwa menawarkan menu dengan kualitas terbaik dengan harga yang terjangkau. Karena kopi ini dibuat dengan mesin espresso yang asalnya dari Italia. Nah, terus yang kedua juga berkaitan nih dengan mesinnya. Otomatis dengan mesin berkualitas akan menghasilkan kopi yang berkualitas juga. Terus yang ketiga itu banyak varian menu. Tadi juga dijelaskan bahwa sudah terdapat 18 menu varian di Kopi Kenangan, terus itu berkonsep Grab and Go. Maksudnya itu di Kopi Kenangan itu memiliki konsep yang sangat mudah untuk di take away dan juga bisa
melakukan kemudahan dalam pembelian. Terus yang selanjutnya adalah memiliki aplikasi. Nah, dengan memiliki aplikasi ini otomatis akan mempermudah konsumen untuk membeli melalui aplikasi tersebut. Terus nama juga ya, itu kan juga ada yang kurang, ada yang lebih. Nah, kita lihat dari kekurangannya. Nah, kekurangan di sini ada kurangnya human resource atau sumber daya manusianya kurang. Akan tapi untuk sumber daya manusia kurang bisa diasah atau dilakukan pelatihan sehingga akan meningkatkan sumber daya manusianya. Nama juga menggunakan mesin otomatis, mesin kopi pun bisa mengalami kerusakan. Nah, oleh karena itu, ketika mesin kopinya rusak, otomatis akan menurunkan kualitas kopinya. Terus yang ketiga adalah aplikasi yang harus sering diupdate, karena ketika seperti Android itu terus berkembang, terus itu juga iPhone atau mengalami perkembangan, otomatis aplikasi pun harus mengikuti perkembangan tersebut. Lalu selanjutnya adalah opportunities. Please. Nah, di opportunity sendiri, itu yang pertama ada menjual produk lain. Nah, sudah dikatakan tadi bahwa tidak hanya menjual kopi saja, akan tapi Kopi Kenangan juga menjual brand lain. Seperti tadi ada yang menjual tumbler, itu juga menjual tote bag. Lalu sudah sertifikat halal, otomatis masyarakat Indonesia yang mayoritas Indonesia yang Muslim, otomatis akan lebih suka untuk menyicipi atau makan di Kopi Kenangan. Terus yang selanjutnya adalah bisa mengembangkan usaha di seluruh Indonesia karena sudah memiliki lebih dari 100 outlet, tepatnya 456 outlet di 19 kota di Indonesia. Terus memiliki relasi yang lebih baik dengan konsumennya. Nah, di sini tuh didukung dengan adanya konten yaitu curhat bersama kenangan, bisa melalui WhatsApp ataupun emailnya. Nah, lalu selanjutnya adalah ada treatnya atau ancamannya. Nah, ancamannya sendiri datang dari kopi tetangga nih, yaitu kopi Janji Jiwa. Selanjutnya ada kopi Janji Jiwa. Dan CEO foundernya itu Billy Kurniawan yang berdiri 2018 dan pendirinya sendiri itu Billy Kurniawan. Jenis perusahaan waralaba di bidang food and beverage. Brandnya itu cuman kopi Janji Jiwa. Kemudian ada profil brand dan di Janji Jiwa ini sendiri tuh menu andalannya es kopi pokat. Target pasarnya itu selain di Indonesia, kopi Janji Jiwa juga menargetkan pasar hingga mancanegara, terutama Asia Tenggara. Websitenya itu ada tunabrands.com dan Instagramnya @kopijanjijiwa. Value-nya, seluruh biji kopi yang digunakan oleh Janji Jiwa dibeli langsung dari mitra petani, memiliki konsep grab and go, tampil lebih membumi dibandingkan jaringan kedai kopi sejenis lainnya. Telah membuka dari 800 outlet di 100 kota berbeda dan berhasil menjual lebih dari 20 juta cup kopi. Next. Modal awalnya 70 juta, omset per bulannya 180 juta. Hambatan bisnis, banyak bermunculan brand kopi baru. Cara mengatasi hambatannya dengan cara buat brand baru, bisa mulai dengan cari tahu dulu marketnya dahulu, dengan melakukan survei sendiri, dengan buat sampel-sampelnya. Analisis street. Kopi diolah dari Indonesia, memiliki outlet lebih dari 800 di 100 kota yang berbeda. Konsep yang dimiliki oleh Kopi Janji Jiwa sama, yaitu grab and go. Next. Nah, itu saja yang bisa
menjelaskan tentang SWOT analisis dari brand Kopi Janji Jiwa dan Kopi Kenangan. Lebih dan kurang mohon maaf dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.